Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ikhwani wa akhwati azzani Allah wa iyyakum ayyuhas shaimun was shaimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Alhamdulillah, Allah masih berikan kita nikmat. Hari ini adalah tanggal 21 Ramadan 1442 Hijriah. Sudah kita melakukan qiyamul lail, salat tahajud, sahur, kemudian salat subuh. Kita berharap mudah-mudahan semua yang kita amalkan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani wa akhwati azzani Allah wa iyyakum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersungguh-sungguh melakukan ibadah di 10 terakhir Ramadan. Di 10 terakhir Ramadan, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengencangkan ikat pinggangnya, menghidupkan malam dan membangunkan keluarganya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sebagaimana kita ketahui, di 10 akhir Ramadan ada satu malam yang dikenal dengan Lailatul Qadar, malam kemuliaan atau malam penentuan takdir, yang mana beribadah di dalamnya khairun min alfis syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan kepada kita untuk melakukan ibadah menghidupkan malam Ramadan sampai selesai Ramadan insyaAllah. Malam ini luar biasa ya. Malam pertama tahajud berjamaah lebih kurang 70 orang keseluruhan. Kenapa kita tahu? Karena pesan nasinya sebanyak itu, gitu ya. Jadi lebih kurang 70 orang ya. Ya, mudah-mudahan tetap istiqomah. InsyaAllah malam berikutnya 80 orang, bahkan 100 orang, bahkan lebih ya. Jadi ajak kawannya untuk menghidupkan Ramadan, untuk menghidupkan malam-malam Ramadan. Baiklah, karena kita malam ini tahajud berjamaah, saya akan jelaskan tentang keutamaan atau fadilah qiyamul lail. Qiyamul lail atau salat tahajud ya. Qiyamul lail itu secara umum artinya menghidupkan malam. Menghidupkan malam itu banyak sebenarnya, baik melakukan solatnya ataupun berzikir ataupun membaca Al-Quran. Intinya di malam hari bangun beribadah secara umum namanya qiyamul lail. Namun kalimat qiyamul lail itu sudah digunakan dengan istilah solat malam atau tahajud. Jadi sekali lagi qiyamul lail sudah diistilahkan secara mutlak dengan istilah tahajud ataupun solat malam. Solat malam ini solat yang sangat berat, kecuali bagi orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi orang yang Allah rahmati, Allah ridhai, Allah cintai, Allah berkahi. Bagi yang tidak dirahmati oleh Allah sangat berat ya. Makanya ada orang yang mana dia bekerja mengangkat semen yang beratnya satu sak berapa kilo? Ada 50. Berat 50 kilo dia kuat. Mengangkat semen berat 50 kilo dia kuat. Mengangkat satu sak beras dan yang lainnya dia kuat. Tapi untuk rukuk yang tanpa beban dia tidak kuat. Rukuk berdiri tanpa beban tidak kuat. Itulah hidayah. Itulah hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang dekat rumah, dia berat
tidak bisa ke masjid. Ada orang yang jauh rumah dari masjid bisa ke masjid. Ada orang yang normal sehat, dia tidak bisa ke masjid. Ada orang yang tidak normal, bahkan cacat ya, bahkan mungkin buta, dia bisa sampai ke masjid. Nah, itulah tadi hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Baiklah ikhwani wa akhwati, azzani Allah wa iyyakum. Di dalam Al-Qur'an surah Al-Isra ayat 79, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak." Dan di sebagian malam tahajudlah engkau sebagai amalan tambahan. Asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Mudah-mudahan Rabb engkau mengangkat engkau ke derajat ataupun ke tempat yang terpuji. Ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk nabinya, yang juga perintah untuk kita. Di sini Allah minta cukup pada sebagian malam saja. Wa minal laili, pada sebagian malam, di akhir sepertiga akhir malam. Allah tidak minta solat semua malam, seluruh malam tidak. Jadi cukup sebagian malam saja solat. Sisanya itu ya berbanyak ibadah-ibadah lainnya. Jadi tahajudlah engkau, kata Allah, sebagai amalan sunnah, amalan tambahan. Artinya apa? Solat ya 5 waktu sudah pasti wajib. Solat 5 waktu yang sudah pasti wajib, kemudian tambah dengan solat lainnya. Apa solatnya? Yaitu solat tahajud. Nah, jadi dengan solat tahajud Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat seorang ke tempat yang terpuji. Di ayat lain Allah Subhanahu wa taala sebutkan ya, di dalam surah Al-Insan ayat 25-26, "Wadhkurisma rabbika bukratan wa asila." Berzikirlah, ingat kepada Rabb engkau baik di pagi ataupun sore hari. Wa minal laili fasjud lahu. Di sebagian malam sujudlah, sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasabbihu lailan tawila, bertasbih memuji Allah Subhanahu wa taala di malam yang panjang. Kemudian juga di ayat lain surah Az-Zariyat ayat 15 sampai 18 Allah berfirman, "Innal muttaqina fi jannati wa uyun." Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa, mereka berada di taman-taman surga, wa uyun, dan mata air surga. Akhidhina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Mereka mengambil apa yang diberikan Rabb mereka, yang mana dahulu, kata Allah, sewaktu di dunia, qabla dzalika muhsinin, mereka adalah orang yang berbuat baik. Apa saja berbuat baik mereka? Kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Mereka dahulu di dunia sedikit tidur di malam hari. Sedikit tidur di malam hari. Kenapa sedikit tidur? Karena sholat tahajud, bukan karena begadang melakukan yang lain ya. Bukan begadang karena online atau karena yang lainnya. Ini dikatakan wa kanu qalilan minal laili ma yahja'un, yaitu mereka di sebagian malam sedikit mereka tidur. Sedikit tidur di malam hari. Wa bil ashari hum yastaghfirun. Di waktu sahur mereka memohon istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya di akhir malam istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ciri-ciri ahli surga. Jadi di awal Allah katakan orang-orang yang bertakwa mereka berada di surga. Kita berpuasa tujuan agar bertakwa, la'allakum tattaqun, agar bertakwa. Nah, orang yang bertakwa mereka berada di taman-taman surga, mata air surga. Karena di surga itu ada mata airnya, ada sungainya ya. Ada di surga itu sungai madu, sungai susu, sungai khamar, dan sungai yang lainnya. Kalau di dunia khamar itu haram, di surga halal. Jadi ada sungai madu juga ya, ada sungai susu. Ya tinggal ngambil aja. Makanya di sini dikatakan akhidhina ma atahum, mereka mengambil apa yang
diberikan oleh Rabb mereka kepada mereka. Kemudian di dunia mereka muhsinin, orang yang berbuat baik. Di antara kebaikan dilakukan adalah sedikit tidur di malam hari, kemudian mohon ampun, berzikir kepada Allah di waktu sahur. Ikhwani wa akhwati azzanillahu wa iyyakum. Kemudian di antara hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis Nabi ada beberapa riwayat disebutkan. Pertama dari Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ayyuhan nas afshus salam wa at'imut ta'am. Wahai manusia, kata Nabi, sebarkanlah salam dan berilah makan. Wasilul arham, sambunglah silaturahim. Wasallu bil laili wan nasu niyam, salatlah di malam hari di saat orang-orang tidur. Tadkhulul jannata bisalam, niscaya engkau masuk surga dengan selamat. Ini hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, Ibnu Majah. Jadi kata Abdullah bin Salam di sini, kalau kita baca sebab hadisnya, Abdullah bin Salam ini dia pendeta Yahudi. Dahulu dia belum masuk Islam. Ketika Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah, para sahabat ngumpul bersama Nabi. Abdullah bin Salam dia penasaran dengan Rasulullah. Dia belum masuk Islam, ikut dia ngumpul bersama para sahabat. Di hadis itu dikatakan Abdullah bin Salam melihat wajah Rasulullah, Masya Allah, tidak ada di wajah Rasulullah itu tanda-tanda orang yang berbohong, tak ada. Laisa fi wajhul kadzib, tak ada tak ada di wajah Rasulullah itu tanda-tanda orang pembohong, tak ada. Karena memang dari wajah sudah kelihatan ya. Dari wajah itu mana ini wajah pembohong, ini wajah suka nipu ya. Ini wajah jujur, itu sudah kelihatan. Jadi dari lihat wajah Nabi saja sudah kelihatan Nabi orang yang jujur. Jadi ketika ngumpul, di antara nasihat Nabi adalah apa? Sebarkan salam, berilah makan atau bersedekah, kemudian silaturahim, salat di malam hari. Salat di malam hari di saat orang-orang tidur. Apa keutamaannya? Kata Nabi, niscaya masuk surga. Tadkhulul jannata bisalam. Kemudian ada riwayat lainnya, riwayat Ibnu Hibban, yang mana hadis dari Abu Malik Al-Asy'ari dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Rasulullah, inna fil jannah ghurafan yura zahiruha min batiniha. Sesungguhnya di dalam surga ada satu kamar atau satu ruangan yang mana di luarnya bisa terlihat dari dalam dan di dalamnya bisa terlihat dari luar. Kayak mutmainah lah ya, kan nampak kan di luar ya. Jadi di luar nampak dari orang yang di dalam. Orang di dalam bisa dilihat dari orang yang di luar. Di surga ada ruangan seperti itu, ada kamar yang seperti itu, kata Nabi. A'addahallahu liman at'amat ta'am. Untuk siapa kamar tersebut? Pertama, bagi orang at'amat ta'am, yang suka memberi makan. Suka memberi makan untuk sahur bersama ya. Intinya untuk bersedekah, memberi makan. Kemudian afsyas salam, orang yang menebarkan salam. Wasalla bil laili wan nasu niyam, salat di malam hari di saat orang tidur. Jadi kamar tersebut juga bagi orang-orang yang salat di malam hari di saat orang tidur. Artinya bagi orang yang rajin tahajud, berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam riwayat lain katakan dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, rahimallahu rajulan qama minal laili fasalla. Semoga Allah merahmati, menyayangi seorang yang mana dia bangun di malam hari lalu salat dan membangunkan istrinya. Artinya seorang suami bangun di malam hari, kemudian dia bangunkan istrinya untuk salat. Fa in abat, jika istrinya enggan, jika istrinya tak mau bangun, kata Nabi, maka percikkan air di wajahnya. Ini ya, nanti kalau istri tak mau bangun, dia apa kan? Ambil air, percikkan. Kalau tak mau juga bangun, siram pakai air. Siram pakai air satu gayung. Tak juga mau, baru satu ember. Ini
seorang suami dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, rahimallahu imra'atan, semoga Allah merahmati seorang istri, qamat minal laili fasallat, dia bangun di malam hari lalu salat, dan dia membangunkan suaminya. Dia bangunkan suaminya untuk salat. Fa in aba, kalau suaminya enggan tak mau bangun, maka percikkan juga air di wajahnya. Nah, tak tahu siapa nanti yang mercikkan dia. Entah suami rajin, entah istri. Nah, jadi kebalikan juga seperti itu. Jadi kalau tak mau bangun, dipercikkan air di wajah. Karena memang susah untuk bangun ya. Susah untuk bangun. Ada hadis Nabi SAW, syaitan itu mengikat dengan 3 ikatan di tengkuk kita. Ada riwayat yang menyatakan ada 3 ikatan syaitan ketika kita tidur. Nah, 3 ikatan inilah membuat seorang susah untuk bangun. Bagaimana cara melepaskan 3 ikatan ini? Kata Nabi, untuk melepaskan ikatan pertama, dia bangun tidur, berdoa, berzikir, baca doa bangun tidur, atau dia berzikir, baca istighfar. Lepas ikatan pertama. Kemudian melepaskan ikatan kedua, ambil air wudhu. Kemudian yang ketiga baru sholat. Kalau sudah dilakukan 3 ini, bangun tidur dia berzikir, baik baca doa tidurnya ataupun yang lain. Yang kedua berwudhu, yang ketiga apa? Sholat. Kalau sudah dilakukan ini, insya Allah 3 ikatan syaitan tadi lepas, sehingga memasuki waktu pagi, kata Nabi, dalam keadaan kuat, semangat. Lebih semangat ya. Beda orang yang tak bangun, tidak bangun, masih ada ikatan syaitan, sehingga subuhnya lewat, memasuki waktu pagi dalam keadaan malas, tak semangat. Apa sebab? Karena masih ada ikatan syaitan tadi ya. Nah, jadi ikhwani wa akhwati azani Allah wa iyyakum, ini anjuran untuk salat. Artinya Allah Subhanahu wa taala rahmati seorang yang salat di malam hari. Kemudian berikutnya Nabi mengatakan, alaikum biqiyamil lail, hendaklah kalian melakukan qiyamul lail, salat malam. Apa sebab? Fa innahu da'bus sholihin qablakum, karena salat malam itu kebiasaan orang-orang soleh sebelum kalian. Orang-orang soleh sebelum kalian. Wa qurbatun ilallah, merupakan pendekatan diri kepada Allah, menjauhi dari perbuatan dosa, kemudian menghapuskan dosa. Ini keutamaan salat malam ya. Artinya salat malam memang kebiasaan orang-orang soleh sebelum Rasulullah dahulunya, para nabi terdahulu, orang-orang soleh terdahulu. Juga setelah Rasulullah, ulama-ulama terdahulu, para sahabat, tabi'in, ulama salaf terdahulu, mereka biasa salat malam. Oleh karena itu ada beberapa riwayat menyatakan Imam Ahmad bin Hanbal salatnya sebanyak 300 rakaat itu dalam sehari, termasuk dalamnya salat tahajud. 300 rakaat itu di waktu beliau sehat. Ketika hampir umur 80 tahun, sudah agak sakitan, beliau hanya salat 150 rakaat. 150 rakaat itu Imam Ahmad bin Hanbal. Kalau Imam Malik, ini Masya Allah, Imam Malik beliau 1 hari puasa, 1 hari tidak, 1 hari puasa, 1 hari tidak. Beliau salat dalam sehari semalam 800 rakaatan, 800 rakaat. Itu Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Kemudian Qadhi Abu Yusuf, Hakim Abu Yusuf, murid senior dari Abu Hanifah, beliau salat sebanyak 200 rakaat dalam satu malam. Itu luar biasa ya. Ulama-ulama terdahulu mereka ibadahnya susah mau kita tandingi, karena ibadah mereka luar biasa. Sudahlah ibadahnya luar biasa, ilmu apalagi. Artinya mereka abid wa alim, ahli ibadah, ahli ilmu juga. Memang sempurna, begitulah ulama-ulama terdahulu. Fa ikhwani wa akhwati azzani Allah wa iyyakum, ini tentang beberapa fadilah ya. Beberapa fadilah keutamaan salat tahajud. Intinya orang yang salat tahajud, orang yang memperbanyak sujud. Orang yang perbanyak sujud,
Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah angkat derajatnya. Allah angkat derajat, Allah hapuskan kesalahan. Orang yang sujud, na'udzubillah, seandainya ditakdirkan masuk neraka, maka bekas sujud tak akan dijilat oleh api neraka. Ini pula keutamaannya. Seandainya mungkin kita punya dosa lain, setelah ditimbang ternyata banyak kesalahan, Allah takdirkan masuk neraka, maka alhamdulillah bekas sujud, kata Nabi di dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari, tak akan dijilat oleh api neraka. Ini kelebihan orang berbanyak sujud. Jadi kita berbanyak sujud di lantai yang rendah, rantai yang paling rendah ya. Di sana kita menghinakan diri di hadapan Allah. Namun ketika kita menghinakan diri di hadapan Allah, Allah akan muliakan kita. Allah akan angkat derajat kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.